Halo sahabat Samuel, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam Economic Update. Ya, seperti kita ketahui, kemarin Presiden Trump telah memutuskan besaran tarif impor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%. Sebelumnya, pada tanggal 2 April, Presiden Trump mengumumkan untuk 52 negara ada tarif yang disebut sebagai tarif reciprocal, dan untuk Indonesia pada saat itu ditetapkan 32%. Pada hari kemarin telah ditetapkan tarif untuk barang impor Indonesia ke Amerika sebesar 19%, merupakan terendah dari 25 negara yang sudah melakukan kesepakatan tarif impor dengan pemerintah Amerika Serikat, khususnya dengan Presiden Trump. Ya, kita lihat bahwa ekspor Indonesia ke Amerika merupakan tujuan negara yang kedua terbesar bagi Indonesia, sementara dari sisi impor, barang impor berasal dari Amerika relatif tidak menjadi negara asal yang paling besar untuk impor yang ke Indonesia. Dengan demikian, neraca perdagangan tercatat surplus, dan surplus dengan Amerika Serikat memberikan sumbangan surplus yang paling besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Khususnya barang-barang yang diekspor dari Indonesia ke Amerika itu merupakan barang-barang manufaktur, diantaranya adalah mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, pakaian dan aksesorisnya termasuk rajutan, ya. Dan ini ketiga sektor ini menyumbangkan tenaga kerja yang cukup besar di ketenaga kerjaan Indonesia, khususnya di sektor manufaktur. Total dari mereka yang bekerja di sektor manufaktur tercatat 19,34 juta pekerja atau sekitar 20% dari total yang bekerja di Indonesia. Sehingga dengan kesepakatan ini merupakan kesepakatan tarif impor sebesar 19%, khususnya tarif reciprocal yang berdampak positif pada sektor-sektor tadi, akan mengurangi tekanan pengangguran khususnya pada sektor-sektor manufaktur yang terdampak tarif tersebut. Nah, bagaimana kira-kira dampak dari kesepakatan tarif ini terhadap perekonomian Indonesia? Yaitu pertama, salah satu tekanan global yang sejak awal menjadi perhatian dalam perekonomian kita karena ketidakpastian yang sangat tinggi mulai menunjukkan kepastian. Yang kedua, tentunya kepastian ini membawa dampak positif terhadap pergerakan rupiah. Rupiah menunjukkan relatif stabil dan menunjukkan arah penguatan. Dan tentunya ini akan berdampak pada keputusan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga BI rate-nya pada hari ini, yaitu RDG Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 15 sampai 16 Juli hari ini. Diperkirakan akan ada potensi penurunan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%, dan tentunya penurunan ini juga didukung oleh tingkat inflasi yang relatif rendah di bulan Juli yang tercatat sekitar 1,87% secara tahunan. Nah, harapannya BI rate ini juga akan berlanjut turun untuk menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia di sisa kuartal hingga akhir tahun 2025. Nah, kesepakatan tarif ini tentunya juga akan mengurangi tekanan pengangguran khususnya pada sektor-sektor manufaktur yang terdampak tarif. Dan beberapa sektor yang diuntungkan, kita lihat sektor perkayuan, sektor makanan beku seperti perikanan beku, sektor otomotif dan sektor peralatan listrik, sektor yang terkait manufaktur berbasis sumber daya alam seperti industri kertas, dan sektor makanan olahan. Demikian sahabat Samuel, update ekonomi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada Economic Update mendatang.